Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran dari rumah ya. Kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 10 terkait dengan kegiatan produksi yang sebelumnya. Kalian bisa perhatikan di video sebelumnya itu sudah disampaikan tentang penerimaan perusahaan dari produksi dan biaya produksi ya. Tolong kalian perhatikan dua video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan menggabungkan antara penerimaan dan biaya produksi tersebut yang kita sebut sebagai laba atau rugi perusahaan. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang perhitungan laba atau rugi. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan dalam video tentang konsep biaya produksi dan konsep penerimaan perusahaan, di mana dalam kedua konsep tersebut apabila digabungkan maka kita akan menghadapi tiga kemungkinan. Nah, yang pertama, jika biaya lebih kecil daripada penerimaan, maka akan lahirlah konsep laba. Yang kedua, jika biaya lebih besar daripada penerimaan, maka akan lahirlah konsep rugi. Dan yang ketiga, jika biaya sama dengan penerimaan, maka akan lahirlah konsep impas atau break-even point. Mari kita lihat apa itu laba atau rugi. Laba atau rugi itu adalah selisih jumlah antara jumlah penerimaan dengan jumlah biaya produksi. Jika dirumuskan akan terlihat di layar samping ini ya, yaitu laba sama dengan total revenue atau TR dikurangi total cost. Sekali lagi, jika labanya negatif, itu hasilnya itu berarti rugi. Jika labanya positif, itu namanya laba ya. Lalu jika labanya sama dengan 0, itu berarti impas ya, atau break even point. Contohnya begini, suatu produk dihasilkan 200 unit dengan biaya tetap total 25.000 dan biaya variabel per unitnya 400. Jika di pasar harga per unitnya 500, maka apa yang terjadi? Mari kita perhatikan perhitungannya ya. Yang pertama tentu telah diketahui total fixed cost-nya ya, atau total biaya tetapnya itu adalah 25.000. Lalu harga per unitnya itu 500. Jumlah kuantitasnya itu 200. Nah, biaya produksinya itu, biaya variabelnya itu per unitnya 400. Nah, dari sini kita bisa mencari berapa total variable cost ya. Nah, total variable cost itu sama dengan variable cost dikalikan kuantitasnya ya. Nah, yaitu variable cost-nya adalah 400 dikalikan kuantitasnya 200. Maka total variable cost-nya adalah 80.000. Kemudian setelah diketahui total variable cost-nya, kita bisa menghitung total cost, yaitu total fixed cost-nya ditambah total variable cost. Tadi diketahui total fixed cost-nya 25.000 ditambah 80.000, sehingga total cost-nya adalah 105.000. Nah, selanjutnya kita perhitungkan total revenue,
yaitu harga dikalikan kuantitas. Nah, harganya tadi 500 per unit dikalikan 200 unit Q-nya ya, sehingga total revenue adalah 100.000. Dengan demikian, perhitungan labanya ya, laba sama dengan total revenue dikurangi total cost, yaitu 100.000 dikurangi 105.000, sehingga labanya minus 5.000. Nah, karena hasilnya minus, maka itu berarti rugi sebesar 5.000. Oke, itu contohnya ya. Dari sini apakah Anda sudah memahami konsep laba rugi? Oke. Untuk itu, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang pengusaha menghasilkan produk 800 unit dengan biaya tetap 400.000 dan biaya variabel per unitnya itu 8.000. Jika pengusaha tersebut menjual dengan harga 10.000 per unit, apakah yang diterima pengusaha tersebut? Gimana, ada yang bisa menjawab? Ya. Nah, oke, silakan. Kalau ada yang bisa jawab, berapa hasilnya ya? Mari perhatikan tabel perhitungan laba rugi berikut ini ya. Sebagai contoh, tentu kalian harus sudah mengerjakan soal yang tadi ya. Agar perhitungan lebih lengkap, kita coba melakukan perhitungan dengan melalui tabel ya. Di tabel ini ada jumlah produksi, ada biaya total, ada biaya penerimaan total, dan ada laba atau rugi. Perhatikan sini, ketika kuantitasnya 1, biaya totalnya 10.000, biaya penerimaannya 8.500, diperolehlah rugi ya 1.500, dan seterusnya. Kalian perhatikan. Nah, dari tabel tersebut, produksi nomor 1, 2, dan 7 menghasilkan rugi ya. Sedangkan produksi nomor jumlah 3, 4, dan 6 menghasilkan keuntungan atau laba. Dan produksi pada hasil produksi atau jumlah produksi 4 ini ternyata dihasilkan impas ya. Nah, disinilah titik impasnya atau break even pointnya. Oke. Dari tabel tersebut kalau dibuatkan grafik akan seperti ini dia. Ya, diperhatikan di sini grafiknya. Pada grafik tersebut digambarkan yang warna biru itu adalah biaya total, kemudian yang warna merah itu penerimaan total, lalu laba atau ruginya itu yang warna hijau. Anda bisa lihat di sini pada pertemuan antara garis biaya total dan penerimaan total itu pada produksi 4, di situ ada titik BEP ya. Nah, disitulah disebut sebagai titik impas atau break even point dari data tabel tersebut. Kemudian Anda bisa lihat di sini, ketika bentuk grafik warna merah atau penerimaan total ini lebih tinggi daripada grafik warna biru, itu menunjukkan disitulah posisi laba perusahaan ya. Sedangkan kalau grafik atau garis penerimaan total itu lebih rendah daripada garis biru, nah di situ bisa dikatakan terjadi kerugian yang diakibatkan lebih kecilnya penerimaan daripada biaya total. Mari perhatikan penjelasan berikut terkait dengan bagaimana grafik laba atau rugi dengan pendekatan total penerimaan dan total biaya, khususnya pada pasar persaingan sempurna
dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, coba perhatikan grafiknya ya. Coba Anda perhatikan penjelasan grafik pada pasar persaingan sempurna berikut ini. Perhatikan yang garis lurusnya ini adalah total revenue. Sedangkan garis ini merupakan total cost ya. Daerah A, ini daerah A yang ini nih ya. Daerah A ini dan daerah C ini itu daerah disebut sebagai daerah rugi. Tingkat kerugian di situ terjadi. Atau pada Q1 dan Q4 ya, Q1 ini, Q4-nya ini karena total revenue itu lebih kecil pada total cost ya. Jadi hasilnya rugi. Sedangkan daerah D ini titik impas nih, D nih, titik impasnya nih. Sedangkan daerah B, area B ini adalah area laba karena total revenue-nya lebih besar pada total cost. Oke, jadi itu gambaran ketika dibuatkan grafik. Kalau di pasar persaingan tidak sempurna, Anda bisa lihat sini area daerah A atau Q1 ini ya menunjukkan titik impasnya ya, di mana total cost sama dengan total revenue. Sedangkan titik B, daerah area B ini dengan kuantitas 2, Q2-nya ini menunjukkan area laba di mana total revenue lebih besar pada total cost. Lalu daerah C, area C itu sini ya. Ini di kuantitas 4 menunjukkan daerah rugi, total revenue-nya itu lebih kecil pada total cost. Gambarnya kalian perhatikan ya. Oke, jadi itulah kalau dibuatkan grafik. Yang berikut tentang laba maksimum. Nah, perusahaan atau produsen akan selalu memilih produksi di mana bila memperoleh keuntungan yang paling besar atau maksimum. Bila telah mencapai posisi ini, produsen dikatakan telah berada di posisi equilibrium, titik tengah ya, antara penerimaan biayanya itu segini, di equilibrium. Dikatakan posisi equilibrium itu karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk mengubah tingkat harga dan produksi. Jadi harga dan produksi itu pada titik keseimbangan. Sebab jika dilakukan perubahan pada salah satu komponen, maka total keuntungan justru akan menurun. Nah, untuk mengetahui produk yang mencapai posisi equilibrium atau laba maksimum, ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pendekatan total penerimaan dan total biaya. Di sini dicari selisih antara total revenue dan total cost ya, yang paling besar. Anda perhatikan di kurva di atas ya, pada Q2 ya, dan atau pada titik B itu tercapai keuntungan yang maksimum. Kemudian dengan pendekatan hasil penerimaan marginal dan biaya marginal MR dan MC, di mana MR sama dengan MC itu disebut sebagai titik di mana terjadinya laba maksimum, keseimbangannya ya, tempat keseimbangannya terjadi, equilibriumnya terjadi di situ. Ini penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Anda untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi grafik ini ya. Pada grafik A, pendekatan penerimaan total revenue dan total cost-nya ya, atau biaya total. Nah,
yang dikatakan laba maksimumnya itu ada di sini nih. Ya. Ada di sini. Nah, kalau pertemuan antara TC dengan TR itu namanya break even point, ya. Laba maksimumnya adanya di sini nih. Ya. Di kuantitas 4 dan produksinya itu antara 2 dan sampai 3 ya. Enggak sampai 3 nih. Di sini ya. Harganya nih, harganya 2 ribuan sampai kurang lebih tidak sampai 3.000 ya di sini. Nah, yang berikutnya pada grafik B dengan pendekatan penerimaan marginal dan biaya marginal, Anda bisa perhatikan titik atau laba maksimum itu terjadi di sini, di pertemuan antara MC dengan MR di sini ya. Nah, ini katakan sebagai laba maksimum, yaitu pada kuantitas 4 dan harganya 2.000. Lalu laba maksimum itu dicapai pada saat produksi 4. Anda bisa dilihat pada saat itu daerah garis TR dan TC itu memiliki selisih luas terbesar ya. Itu dikatakan sebagai laba maksimum. Anda bisa melihat pada grafik A dan pada grafik B, pada saat produksinya itu 4, terjadilah perpotongan antara marginal revenue dan marginal cost. Perhatikan grafiknya ya. Oke, itulah bagaimana menentukan laba maksimum ya, dan perhitungan laba atau rugi. Apabila kalian belum jelas, kalian bisa ulangi lagi video ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih jelas, lebih lanjut ya. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.